Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman, ya, membuang air kecil itu merupakan hal yang wajar, hal yang alami kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi urin ataupun kita membuang air kecil itu merupakan cara tubuh untuk membuang limbah, ya. Kemudian juga cara tubuh untuk membuang kelebihan cairan. Nah, tetapi ada saat dimana teman-teman ingin membuang air kecil malah justru ditahan-tahan, ya, entah apa karena sibuk atau belum sempat atau karena kebiasaan atau karena merasa enak, itu juga saya nggak tahu, ya. Jadi tergantung teman-teman sendiri. Nah, jadi kira-kira boleh nggak sih kita menahan air kencing ataupun menahan buang air kecil, ya? Nah, silakan tulis di komentar. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih akibatnya kalau teman-teman sering menahan-nahan ketika ingin buang air kecil. Kandung kemih itu merupakan kantung, ya, yang menampung urin. Nah, kemudian dia bisa merenggang karena sifatnya elastis. Nah, jadi kandung kemih ini bisa kita kosongkan, ya. Nah, bagaimana cara mengosongkannya? Itu dengan cara kita membuang air kecil. Nah, ketika kita membuang air kecil, ya, sampai habis, sampai selesai, tentu itu akan kosong. Nah, saat dia kosong, ukurannya tadi misalkan tadi tertampung urin banyak, itu kan meregang. Nah, kemudian saat kosong itu tentu dia akan kembali ke ukuran semula, ya. Dan ketika teman-teman selesai buang air kecil, ya, keinginan untuk buang air kecil juga sudah hilang. Nah, itu tadi, ya. Jadi ketika kandung kemihnya terisi, ya, tentu saraf akan merespon ke otak, oh ini kita mau buang nih, mau kita kosongkan nih. Nah, jadi tergantung kita mau responnya, oh sabar dulu, ini lagi belum memadai nih, belum memungkinkan. Nah, jadi kita bisa menahannya memang, ya. Tapi kalau seandainya teman-teman terlalu sering juga itu nggak boleh, nggak bagus. Apalagi kalau seandainya teman-teman menahannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, jadi ketika teman-teman sering menahan buang air kecil, ini akan berisiko teman-teman mengalami gangguan. Nah, gangguannya yang pertama adalah infeksi saluran kemih ataupun ISK. Nah, jadi normalnya ketika kita terasa buang air kecil, ya sebaiknya langsung dikosongkan, langsung dikeluarkan, ya. Karena ketika kita tidak langsung mengosongkan, nah ini berisiko teman-teman terkena infeksi saluran kemih. Kenapa seperti itu, Dok? Nah, jadi, ya, di ujung uretra ataupun di uretra itu bisa saja ada bakterinya. Kemudian ketika kita menahan buang air kecil, ya bakterinya bisa masuk ke kandung kemih, bisa berkembang biak di situ, ya, akhirnya menginfeksi kandung kemih teman-teman, akhirnya menginfeksi saluran kemih teman-teman yang akhirnya menimbulkan gejala, menimbulkan penyakit. Tentu ini tidak kita inginkan. Nah, dengan cara kita mengeluarkan urin, ya, jadi jangan tunggu terlalu lama, sering-sering kita keluarkan, itu akan membuang bakteri, ya, mencegah bakteri berkembang biak, mencegah bakteri masuk. Nah, tentu ini merupakan hal yang kita inginkan. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah terasa buang air kecil, ya segera dibuang, ya, di saat kondisi memungkinkan buang. Jangan tunggu terlalu lama, jangan ditahan terlalu lama. Dan juga jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan. Yang kedua, kebocoran urin. Nah, jadi ketika teman-teman sering menahan buang air kecil dalam waktu yang lama, kemudian juga sering, ya, nah tentu ini akan mempengaruhi otot-otot dari kandung kemih, otot-otot pintu keluar, ya. Nah, jadi ini bisa mengalami pengenduran, elastisitasnya kurang, ya, daya cengkeramnya juga kurang, ya, akhirnya ini bisa keluar sendiri urinnya. Nah, tentu ini merupakan hal yang tidak teman-teman inginkan, ya. Nah, ketika sudah mengalami gangguan, ya, ketika terasa ingin kencing, nah ini tentu fungsinya sudah tidak normal lagi. Misalkan gini, saya kasih contoh. Pintu keluar yang harusnya bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, ini sudah terbuka sedikit, tentu ini akan keluar, ya, yang di dalam. Nah, seperti itulah gampangnya.
Nah, jadi jangan sampai teman-teman sering menahan buang air kecil ya, terlalu lama, terlalu sering. Dok, saya sering menahan buang air kecil nih, tapi aman-aman saja. Ya, mungkin sekarang aman ya, lama-lama bisa saja mengalami hal seperti ini ya. Memang tidak langsung terkena. Nah, tapi teman-teman beresiko terkena seperti itu. Yang ketiga, batu ginjal. Nah, batu ginjal ini bisa saja terbentuk ya. Nah, batu ginjal ini kan terbentuk dari endapan ataupun penumpukan mineral ataupun bahan kimia lain di urin ya. Nah, memang prosesnya itu nggak sehari, nggak 2 hari, nggak seminggu ya, memang butuh proses yang lama. Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman sering menahan buang air kecil, ya takutnya nanti pengendapan ataupun penumpukan dari mineral ataupun bahan kimia ini bisa terjadi ya. Nah, apalagi ada faktor resiko lain ya. Kalau seandainya teman-teman ingin tahu, bisa saja tonton video saya tentang batu ginjal. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya batu ginjal tercipta, kemudian ukurannya kecil ya, mungkin dia bisa keluar, nggak nimbuli keluhan, nggak nimbuli gejala. Tapi kalau seandainya nanti yang ditakutkan batunya itu besar, kemudian juga bisa menyumbat saluran keluar, ya tentu ini akan menimbulkan gejala, keluhan ya, nyeri. Nah, tentu ini tidak kita inginkan. Nah, jadi teman-teman memang tidak langsung tertumpuk ataupun terbentuk dalam 1 ataupun 2 minggu, tapi kalau seandainya kebiasaan ini teman-teman lakukan, ini beresiko. Ingat ya, beresiko. Yang keempat, pembengkakan kandung kemih. Nah, memang kandung kemih itu elastis ya, bisa meregang, bisa mengecil. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman menahannya terlalu lama, ya tentu ini bisa menimbulkan pembengkakan ya, yang akhirnya nanti malah nyeri, malah menimbulkan keluhan. Nah, jadi jangan sampai teman-teman mengalami hal ini. Yang kelima, nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang ini umum ya dialami oleh orang kalau seandainya teman-teman sering menahan buang air kecil. Nah, jadi buang air kecil ini bisa menimbulkan nyeri pinggang kalau ditahan-tahan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, otot-otot di sekitar ginjal, otot-otot di sekitar organ kandung kemih itu bisa menegang ya, menimbulkan keluhan nyeri pinggang. Ini bisa dialami oleh siapa saja. Kenapa bisa menegang, Dok? Ya, gampangnya gini ya. Ketika kita ingin buang air kecil itu kan ada laporan nih dari saraf nih, oh ini sudah terisi nih kandung kemihnya, kosongkan. Nah, kemudian ketika kita tidak ingin buang air kecil itu kan kita seperti menahan ya. Kalau seandainya menahannya terlalu lama, ini bisa membuat tegang otot-otot di sekitar, yang akhirnya itu tadi ya, bisa timbul nyeri pinggang. Dok, misalkan saya lagi ada aktivitas ataupun berpergian nih, itu kan nggak memungkinkan seandainya langsung buang air kecil, apalagi toiletnya itu nggak tahu di mana. Nah, jadi memang ada tipsnya ya, supaya teman-teman terhindar dari bahaya ataupun resiko sakit. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman biasakan buang air kecil itu 3-4 jam ya, 3 ataupun 4 jam sekali maksudnya. Nah, jadi diharapkan dengan kebiasaan ini ya, kandung kemih itu kosong. Kemudian kalau seandainya teman-teman berpergian, itu jangan minum terlalu banyak ya, apalagi kita kan nggak tahu toiletnya terlalu di mana ya. Kalau minum terlalu banyak ya, nanti kita mau ke toilet nggak tahu toiletnya letaknya di mana. Nah, tentu ini akan membuat teman-teman ingin kencing terus akhirnya ya, dan akhirnya kalau seandainya nggak tahu toiletnya di mana, nggak memungkinkan, otomatis akan ditahan. Nah, tentu kebiasaan ini nggak baik. Jadi usahakan ya, kalau seandainya teman-teman berpergian itu minumnya secukupnya saja. Kemudian kalau sudah sampai di tujuan, sudah sampai di tempat penginapan misalnya, ataupun sudah tahu toiletnya di mana, ya nggak apa-apa untuk mencukupi kebutuhan cairannya. Kalau memang nggak memungkinkan, ya pasti kita nggak buang air kecil. Tapi kalau bisa jangan terlalu sering dan jangan terlalu lama menahannya, itu nggak baik. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah mengalami keluhan ataupun ada gejala, ada rasa tidak nyaman ya di organ kandung kemih, ya sebaiknya berkonsultasi ke dokter ya untuk diperiksa ada masalah apa. Nah, jadi dengan tahu masalahnya ya, untuk mengobatinya juga akan lebih baik. Kemudian juga dengan cepatnya mendeteksi ya, ataupun deteksi dini itu akan jauh lebih baik. Oke teman-teman, ya ini bahayanya ataupun akibatnya yang akan terjadi ketika teman-teman sering menahan buang air kecil. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.